Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Driari Muhammad Amin dengan NRP 33202208. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kesuksesan di balik Sony Company. Sebelum saya menceritakan lebih jauh bagaimana analisis ini terjadi, saya akan cerita dulu latar belakang dari Sony. Sony adalah salah satu ikon teknologi global yang telah merevolusi cara kita menikmati hiburan dan berinteraksi dengan teknologi. Didirikan pada tahun 1946 di Tokyo oleh Masaru Ibuka dan Akio Morita, Sony bermula dari semangat inovatif pasca Perang Dunia Kedua. Berawal dari sebuah toko elektronik kecil yang bergerak dalam perbaikan radio, awalnya bernama Tokyo Shusin Kogyo, dalam kutip kurung, perusahaan teknologi telekomunikasi Tokyo. Mereka berganti nama menjadi Sony pada tahun 1958. Nama ini menggabungkan kata Latin dari sonus yang berarti suara dan istilah Sony Boy yang selang Amerika yang menggambarkan generasi muda yang bebas dan energik. Cocok banget dengan visi misi mereka yang progresif. Di sini saya akan menyebutkan beberapa produk-produk Sony. Di antara lain ada elektronik konsumen, televisi, kamera digital, pemutar radio, perangkat rumah pintar. Yang kedua ada peralatan telekomunikasi, di antara lain ada ponsel pintar seperti seri Xperia dari handphone itu sendiri dan perangkat komunikasi lainnya. Dan nomor tiga ada peralatan elektronik profesional, kamera profesional, peralatan audio dan video dan untuk industri. Untuk nomor empat semikonduktor, sensor gambar, komponen semikonduktor lainnya. Untuk nomor lima ada perangkat keras komputer. Dan itu ada komponen komputer, aksesoris komputer. Untuk nomor 6, komponen elektronik, ada baterai, dan elektronik komponen lainnya. Untuk semikonduktor sendiri, misalnya di radio tuh kan ada komponen baterai kayak gitu tuh, ada juga Sony memproduksi untuk sensor gambar seperti TV, maupun LED dan lain-lainnya, Sony pun memproduksi itu sendiri. Untuk perangkat keras komputer seperti webcam, maupun webcam terus VGA, terus prosesor, Sony itu juga mengeluarkan aksesoris-aksesoris maupun komponen komputer. Dan juga baterai dan komponen lainnya ya. Terus ada media dan hiburan, ada konsol game seperti PlayStation, video game, terus musik dan film acara, dan TV. Dan itu tuh misalnya konsol game kayak PlayStation kan kemarin-kemarin tuh hits banget tuh. Dari PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, dan PlayStation 4. Dan untuk jasa keuangan, perbankan, asuransi, dan jasa keuangan lainnya. Oke, langsung lanjut ke revolusi global Sony mengubah kebiasaan dunia melalui inovasi. Sony telah menjadi katalis dalam mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan hiburan, dari memperkenalkan Walkman yang merevolusi cara kita mendengar musik secara pribadi, hingga PlayStation yang membawa pengalaman gaming ke level baru. Sony terus mendorong batas inovasi-inovasi lainnya. Produk-produk ikonik mereka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat itu, tetapi juga menciptakan tren baru yang diikuti oleh industri lainnya. Kamera digital Sony dengan sensor canggihnya telah mengubah landscape fotografi, memungkinkan siapa saja mengabadikan momen-momen dengan kualitas profesional. Selain itu, Sony juga berkontribusi dalam mempercepat adopsi teknologi OLED dalam televisi. Teknologi OLED dalam televisi ya. Memberikan pengalaman visual yang memukau dan realistis. Inovasi-inovasi ini telah mengubah kebiasaan jutaan orang di seluruh dunia, menjadikan teknologi sebagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kayak handphone, headset, headphone, mic, laptop, maupun elektronik lainnya. Dan menariknya, untuk melihat bagaimana strategi Sony dalam memahami kebutuhan konsumen dan keberanian mereka dalam berinovasi, telah membentuk industri teknologi modern. Mereka tidak hanya mengikuti tren, tapi juga menciptakan. Dari 54% menurut data di kancah global, persentase orang-orang menggunakan gadget maupun barang elektronik. Itu tuh ada beberapa persen yang dipengaruhi oleh Sony dengan dia mengupgrade. Bukan mengupgrade, dengan dia ada inovasi Walkman, dia mengeluarkan radio dengan baru. Itu kan mendorong kancah musik maupun di elektronik juga. Dan mengubah sekaligus gaya hidup di pada masa itu.
Langsung saja, mengapa Sony menjadi pilihan utama untuk elektronik sehari-hari? Yang pertama, ada inovasi produk. Dari PlayStation sendiri, seri konsol game PlayStation telah menjadi solusi produk teralis di dunia sebagai Sony kepalanya. Dengan grafis yang canggih, fitur online, dan katalog permainan yang luas, PlayStation selalu berada di garis depan industri. Untuk televisi Bravia, Sony Bravia dikenal dengan kualitas gambar yang luar biasa, teknologi HDR, dan fitur Smart TV yang canggih. Mereka terus berinovasi dan memperkenalkan teknologi baru seperti OLED dan 4K. Untuk kamera Alpha, kamera mirrorless Sony Alpha menawarkan kualitas gambar yang sangat baik, autofocus yang cepat, dan kemampuan merekam video 4K. Ini telah menjadi pilihan utama untuk banyaknya fotografer dan videographers profesional. Untuk poin nomor 2, desain produk. Desain modern dan elegan sendiri, produk Sony dikenal dengan desain yang modern, elegan, dan ergonomis. Misalnya, headphone Sony WH-1000X-M4 tidak hanya memberikan kualitas suara yang superior, tetapi juga nyaman untuk digunakan dengan waktu lama. Ya, dengan material berkualitas tinggi, Sony menggunakan material berkualitas tinggi dalam produknya yang memberikan daya tahan dan penampilan yang premium. Untuk nomor 3, kualitas produk. Reliabilitas produk Sony dikenal sebagai memiliki reliabilitas yang tinggi dan tahan lama. Konsumen dapat mengandalkan produk Sony untuk performa konsisten selama bertahun-tahun. Jadi awet banget tuh untuk dipakai bertahun-tahun. Pengalaman pengguna. Sony fokus memberikan pengalaman pengguna yang terbaik. Misalnya termuka pengguna pada televisi Sony Bravia dirancang agar mudah digunakan dan responsif. Untuk teknologi canggih sendiri, teknologi prosesor gambar Sony seperti X1 Ultimate pada televisi Bravia memastikan gambar yang tajam dan realistis. Itu sangat cocok kita untuk santai dan workflow yang baik dan benar. Ya. Untuk teknologi audio, produk audio Sony seperti soundbar dan speaker menawarkan teknologi suara canggih seperti Dolby Atmos untuk pengalaman audio yang imersif. Jadi, strategi bisnis Sony mewujudkan yang menginspirasi dunia. Langsung aja ya. Kita fokus pada pengalaman pengguna. Sony berkomitmen memberikan antarmuka yang intuitif dan produk yang saling terhubung untuk menciptakan pengalaman pengguna yang holistik dan memuaskan. Untuk inovasi berkelanjutan, Sony berinvestasi besar dalam penelitian pengembangan R&D untuk menciptakan produk dan teknologi baru. Contoh inovasi dari Sony sendiri, PlayStation, kamera mirrorless, terus ada Walkman, serta AI dan robotika. Untuk diversifikasi portofolio, Sony tidak hanya fokus pada satu sektor, melainkan beberapa sektor seperti elektronik konsumen, game, hiburan, interaktif, musik, film, serta layanan finansial. Jadi dia tuh sangat visioner lah untuk semua kebutuhan-kebutuhan manusia yang saat ini yang berdampingan dengan gadget. Terus untuk fokus pada kualitas dan produk premium, Sony dikenal dengan produk yang berkualitas tinggi dan desain yang elegan serta ergonomis. Produk-produk mereka selalu menawarkan performa yang superior, branding yang kuat, dan pemasaran efektif. Sony menggunakan kampanye pemasaran global efektif seperti kolaborasi dengan artis serta influencers untuk meningkatkan visibilitas merek. Untuk integrasi vertikal sendiri, terdapat 2 poin. Jadi ada Sony menggabungkan serta perangkat keras dengan konten hiburan untuk menciptakan ekosistem yang kuat. Contoh, game eksklusif PlayStation yang bayar-bayar begitu. Jadi ada additional game, ada item-item kita harus beli. Terus untuk produksi dan distribusi film serta musik. Untuk globalisasi dan adaptasi pasar, Sony menyesuaikan produk dan pemasaran sesuai dengan budaya yang preferensi lokal di lebih dari 200 negara. Kementerian Strategis dan Akuisisi. Sony bermitra dengan perusahaan lain dan mengakuisisi perusahaan yang mendukung visi mereka untuk memperluas inovasi pangsa pasar. Jadi mereka mencari investor-investor yang sevisi misi mungkin yang bisa bekerja sama dengan Sony itu sendiri. Jadi ada begitulah berkolaborasi dengan mitra-mitra. Untuk terus ada selanjutnya ada adaptasi terhadap perubahan pasar. Sony fokus pada tren masa depan seperti AI, IoT, dan layanan berbasis cloud, serta meningkatkan kehadiran dan layanan online. Jadi maksudnya tuh
seperti berbasis cloud tuh, jadi ada penyimpanan online seperti hard disk online kayak Google Drive. Nah, itu Sony juga menyediakan. Jadi beberapa gerakan-gerakan Sony sendiri itu sangat visioner dan selalu menjadi apa ya, pakem-pakem dunia untuk mengikuti si Sony ini tuh sebagai tren. Langsung aja ya. Jadi kesimpulan Sony sendiri adalah perusahaan visioner yang selalu mengubah tren global melalui inovasinya yang berkelanjutan dan diversifikasikan bisnis. Mereka memimpin pasar dengan produk-produk berkualitas seperti PlayStation dan kamera mirrorless alpha, fokus pada kualitas dan pengalaman pengguna, memastikan Sony tetap menjadi pilihan utama konsumen dengan kemitraan strategis dan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Sony terus menginspirasi dunia dengan teknologi hiburan yang mutakhir. Sekian dan terima kasih. Saya Henry Ardi Muhammad Amin dengan NRP 33 dari 22098 mengundurkan diri.